Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Nabi dan Rasul yang beranggotakan 1. Dia Arum Pratiwi, 2. Dimas Eka Widiatmaja, 3. Muhammad Farul Ilham, dan 4. Sabrina Khairunisa. Baik, yang pertama ada pengertian Nabi dan Rasul. Secara etimologi, kata Nabi berasal dari kata naba, yang berarti dari tempat yang tinggi. Sementara itu, pengertian Nabi secara umum ialah hamba Allah SWT yang mendapat kepercayaan berupa wahyu dari Allah SWT untuk dirinya sendiri. Jadi, wahyu yang diturunkan kepada Nabi kemudian tidak disampaikan kepada umatnya, tetapi wahyu yang didapat Nabi tersebut diamalkan oleh dirinya sendiri dan tidak ada kewajiban menyampaikan kepada umat atau kaumnya. Sementara kata Rasul berasal dari kata risalah, yang berarti penyampaian. Rasul adalah seorang yang diberikan wahyu dan kepercayaan oleh Allah SWT yang kemudian diamalkan dan berkewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Bab selanjutnya yaitu nama-nama Nabi dan Rasul. Ada 25 nama Nabi yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Idris alaihissalam, yang ketiga Nabi Nuh alaihissalam, yang keempat Nabi Hud alaihissalam, yang kelima Nabi Soleh alaihissalam, yang keenam Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketujuh Nabi Lut alaihissalam, yang kedelapan Nabi Ismail alaihissalam, yang kesembilan Nabi Ishak alaihissalam, yang kesepuluh Nabi Yakub alaihissalam, yang kesebelas Nabi Yusuf alaihissalam, yang kedua-belas Nabi Ayub alaihissalam, yang ke-13 Nabi Shu'aib alaihissalam, yang ke-14 Nabi Musa alaihissalam, yang ke-15 Nabi Harun alaihissalam, yang ke-16 Nabi Zulkifli alaihissalam, yang ke-17 Nabi Daud alaihissalam, yang ke-18 Nabi Sulaiman alaihissalam, yang ke-19 Nabi Ilyas alaihissalam, yang ke-20 Nabi Ilyas alaihissalam, yang ke-21 Nabi Yunus alaihissalam, yang ke-22 Nabi Zakaria alaihissalam, yang ke-23 Nabi Yahya alaihissalam, yang ke-24 Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Poin ketiga ada sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nah, ada beberapa sifat Nabi dan Rasul. Nah, yang pertama ada sifat wajib. Apa sih sifat wajib itu? Sifat wajib itu sifat yang harus dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Yang pertama ada sifat sidik, yang artinya benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua ada amanah, yang artinya dapat dipercaya. Mereka dapat dipercaya untuk menyampaikan seluruh pesan yang diperintahkan oleh Allah tanpa ditambah dan dikurang. Yang ketiga ada tablik, yaitu menyampaikan wahyu. Seorang Rasul adalah penyampai wahyu Allah kepada manusia, sekalipun menyampaikannya sangat pahit, bahkan mendapat rintangan yang sangat berat. Yang terakhir ada fatonah, yang artinya cerdas. Dengan kecerdasannya, mereka dapat memberikan keterangan secara benar, sehingga manusia dapat mengerti dan memahami hal yang diajarkan. Mustahil Rasul. Sifat mustahil Rasul adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Mustahil kebalikan dari sifat wajib Rasul. Sifat mustahil Rasul sebagai berikut. Kisbu. Kisbu artinya berbohong atau berdusta. Khianat. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Kitman. Kitman artinya menyembunyikan. Baladah artinya bodoh. Sifat jaiz Rasul. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat yang diperbolehkan bagi mereka. Maksudnya kebolehan yang berupa sifat-sifat manusiawi yang dimiliki setiap orang pada umumnya, sepanjang sifat-sifat tersebut tidak mengurangi martabat kerasulan yang mulia. Sifat-sifat Rasul, sifat-sifat manusia yang dibolehkan bagi Rasul seperti makan, minum, dan beristri. Berikut tugas dan mukjizat Nabi dan Rasul. Yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam merupakan Nabi pertama sekaligus manusia pertama yang Allah ciptakan. Sebelumnya Nabi Adam tinggal di surga dengan pasangannya Hawa. Namun atas bujukan iblis, Adam dan Hawa memakan buah kuldi yang telah dilarang oleh Allah.
Meski telah bertobat, Allah tetap memerintahkan mereka turun ke bumi. Beberapa mukjizat Nabi Adam adalah menjadi khalifah pertama di bumi, diajarkan oleh Allah segala hal tentang nama, benda, dan makhluk di bumi, memiliki umur yang panjang dan bisa memberikan 40 tahun untuk Nabi Daud, memiliki tinggi 60 hasta, dikaruniai keturunan kembar berpasang-pasangan. Yang kedua, Nabi Idris. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 Nabi Adam yang terkenal dengan kecerdasannya. Banyak pesan kebaikan yang disampaikan Nabi Idris seperti nasihat untuk menjadikan sholat jenazah sebagai penghormatan, untuk selalu bersyukur, menghindari hasad dan dengki, melarang menumpuk harta yang tidak bermanfaat, dan mematuhi perintah Allah dengan ikhlas baik dalam sholat, berpuasa, dan amalan lainnya. Nabi Idris memiliki mukjizat sebagai berikut. Memiliki kecerdasan mengamati fenomena alam dan mengartikan wahyu Allah. Manusia pertama yang bisa membaca dan menulis. Manusia pertama yang bisa menjahit pakaian. Nabi Idris bisa menggunakan pakaian yang terindah, sementara saat itu orang-orang masih menggunakan kulit binatang. Nabi Idris pernah merasakan sakaratul maut yang dihidupkan kembali atas izin Allah. Pernah melihat surga dan neraka. Yang ketiga, Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah satu di antara nabi yang masuk golongan ulul azmi. Sementara dakwahnya Nabi Nuh menerima banyak tantangan dan penolakan, termasuk dari anak dan istrinya. Ketika kaumnya tetap bertindak zalim, Allah pun membinasakan mereka dalam banjir besar. Namun Nabi Nuh juga mendapatkan mukjizat, yakni mampu membuat perahu dengan ukuran panjang 300 hasta dan 50 hasta. Setiap makhluk, baik manusia maupun binatang yang ada di perahu tersebut selamat dari banjir. Yang keempat, Nabi Hud. Nabi Hud diutus Allah bagi kaum Ad, kaum yang ahli membuat menara, namun senang melakukan kemaksiatan dan menghamburkan harta. Kaum Ad harus mengingkari dakwanya hingga akhirnya Nabi Hud berdoa pada Allah. Allah kemudian menurunkan badai dengan awan yang penuh petir yang membinasakan kaum Ad. Mukjizat Nabi Hud diantara lain, mampu menurunkan hujan atas izin Allah. Kala itu kaum Ad dilanda kekeringan hingga tanaman mati dan tak ada sumber air, selamat dari badai petir yang dahsyat. Yang kelima, Nabi Saleh. Sekitar kurun waktu 200 tahun Allah mengutus Nabi Saleh untuk kaum Samud yang masih merupakan keturunan dari kaum Ad. Satu dari antara mukjizat Nabi Saleh adalah memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dari batu besar yang terbelah. Kejadian itu membuat sebagian kaum Samud menerima dakwah Nabi Saleh dan menjadi pengikutnya. Namun sebagian dari lagi masih ingkar, bahkan membunuh unta yang menjadi mukjizat tersebut. Setelah berhasil membunuh unta, Allah pun membinasakan mereka dengan hantaman petir di malam hari. Yang keenam, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merupakan satu di antara nabi yang kisahnya banyak diceritakan dalam Al-Quran. Mulai bagaimana Nabi Ibrahim menemukan Tuhan, melawan kezaliman Raja Namrud, hingga kisahnya dengan kedua anaknya yakni Ismail dan Ishak. Nabi Ibrahim juga memiliki mukjizat antara lain: tetap hidup meski dibakar dengan api, menyaksikan burung dihidupkan kembali, mengubah pasir menjadi makanan, memiliki anak saat usia 99 tahun. Yang ketujuh, Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Dia diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom, kaum yang rusak dan terkenal dengan perilaku seks sesama jenis. Dakwah Nabi Lut alaihissalam pun ditentang oleh mereka. Sesaat setelah mereka mengusir Nabi Lut, Allah membinasakan mereka dengan bencana gempa bumi dan angin kencang yang dahsyat. Yang kedelapan, Nabi Ismail. Nabi Ismail merupakan anak Nabi Ibrahim dan istrinya, yaitu Hajar. Satu di antara mukjizat Nabi Ismail masih bisa kita lihat hingga sekarang,
yaitu air Zam-Zam. Nabi Ismail juga sempat menerima perintah Allah untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Namun, ketika Nabi Ibrahim mengeluarkan benda tajam untuk menyembelihnya, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan kambing. Peristiwa itulah yang pada akhirnya menjadi awal mula kurban pada hari raya Idul Adha. Yang kesembilan, ada Nabi Ishak. Nabi Ishak merupakan anak dari Nabi Ibrahim dengan Sarah. Dia lahir 14 tahun setelah Nabi Ismail. Dia juga selalu mengikuti ayahnya dalam berdakwah. Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ishak adalah hamba yang memiliki ilmu, akhlak, dan perbuatan yang baik. Dari keturunannya lahir nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel. Yang ke-10, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub merupakan anak dari Nabi Ishak. Dalam beberapa riwayat, Nabi Yakub digambarkan sebagai sosok yang memiliki karakter kuat dan keimanan yang luar biasa. Bahkan sebelum Nabi Yakub wafat terbaring lemah, dia berwasiat kepada para putra untuk tetap menjalankan perintah Allah. Yang ke-11 ada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan anak dari Nabi Yakub. Dia pernah mendapat mimpi di mana bulan, matahari, dan bintang bersujud padanya. Sejak itulah Nabi Yakub mengetahui bahwa putranya akan menjadi orang besar. Nabi Yusuf juga memiliki beberapa mukjizat, yaitu diantaranya yang pertama, memiliki paras yang tampan. Bahkan dalam kisahnya, para wanita pernah mengiris jarinya sendiri saat terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Kemudian mampu menafsirkan mimpi. Nabi Yusuf pernah menafsirkan mimpi raja dan akhirnya diangkat sebagai pejabat di Mesir. Kemudian yang ke-12 ada Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang memiliki banyak harta, keturunan, dan berakhlak mulia. Meski begitu, Nabi Ayub tak pernah sombong dan berbuat baik. Allah pun menguji Nabi Ayub dengan cobaan yang berat. Dia kehilangan harta, anak-anaknya, dan menderita penyakit kulit. Namun dalam kondisi tersebut, Nabi Ayub tetap bersabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub juga memiliki beberapa mukjizat, yaitu memiliki kesabaran yang luar biasa. Kemudian mampu mengeluarkan air dari tanah yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Nabi Syuaib. Nabi Syuaib diutus Allah pada kaum Madian, kaum yang suka menipu dan membangkang. Lantaran tetap ingkar dan tak mengikuti Nabi Syuaib, maka Allah memberikan ujian berupa badai panas, mendatangkan awan hitam, hingga gempa bumi yang membinasakannya. Nabi Musa. Nabi Musa merupakan nabi yang memerangi Raja Fir'aun yang tamak. Dia memimpin Bani Israel agar menyembah Allah atas izin Allah. Nabi Musa juga memiliki mukjizat antara lain mampu menghidupkan orang mati, memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular, mampu membelah Laut Merah, dianugerahi kitab Taurat yang berisi tentang 10 firman Allah bagi Bani Israel. 15. Nabi Harun. Kisah Nabi Harun sering dikaitkan dengan kisah Nabi Musa. Nabi Harun merupakan seorang nabi yang dikaruniai kemampuan bahasa yang sangat baik. Nabi Harun juga berjuang untuk memberantas berhala yang dipimpin oleh Samiri, tukang sihir dari kerajaan Fir'aun. 16. Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli merupakan nabi yang tinggal di Irak. Tak banyak kisah yang menceritakan Nabi Zulkifli, namun dia dikenal tetap agar mengajarkan untuk menyembah Allah, meski sempat mendapatkan siksaan, dirantai, hingga dipenjara. Nabi Daud. Nabi Daud merupakan keturunan Nabi Ibrahim ke-12. Nabi Daud menjadi raja setelah terbunuhnya Raja Talut. Beberapa di antara mukjizat Nabi Daud adalah dianugerahi kitab Zabur, memiliki suara yang merdu. Saat Nabi Daud membaca kitab Zabur, suaranya mampu membuat orang sakit menjadi sembuh, membuat air dan angin menjadi tenang,
hingga bukit-bukit turut memuji Allah. 18. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah salah satu di antara nabi yang terkenal sebagai raja yang kaya raya dan memiliki kekuasaan yang besar. Atas izin Allah, Nabi Sulaiman juga memiliki mukjizat antara lain memiliki kekayaan yang berlimpah. Bahkan dalam satu riwayat dikisahkan bahwa istana Nabi Sulaiman sangat luas dan bertabur batu mulia. Dapat berbicara dengan binatang, mampu menundukkan angin, memiliki bala tentara dari kalangan manusia, jin, dan hewan, mengalirkan tembaga dari perut bumi. Yang ke-19 ada Nabi Ilyas. Masih di kalangan Bani Israel, Nabi Ilyas menghadapi kaum yang gemar menyembah berhala yang bernama Baal. Meski telah menerima dakwah dari Nabi Ilyas, mereka tetap ingkar kepada Allah, sehingga Allah menurunkan azab berupa kekeringan yang sangat panjang. Yang ke-20 ada Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa adalah anak angkat dari Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa diberikan tugas untuk melanjutkan dakwah dari sang ayah untuk Bani Israel. Satu di antara mukjizat Nabi Ilyasa adalah menghidupkan orang mati atas izin Allah. Nabi yang ke-21 ada Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah nabi yang diutus untuk menyadarkan kaum Asyiro, penyembah berhala di kota Niniwe. Ketika menaiki kapal bersama pengikutnya, awan hitam dan badai besar pun terjadi. Para penumpang kapal pun mengorbankan Nabi Yunus dan menenggelamkannya ke laut. Meski sempat ditelan paus, Allah tetap menyelamatkan Nabi Yunus. Hal inilah yang menjadi suatu di antara mukjizat Nabi Yunus. Yang ke-22 ada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria merupakan keturunan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tak banyak kisah mengenai Nabi Zakaria, namun menurut beberapa riwayat, Nabi Zakaria juga memiliki sikap yang rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria mendapat keturunan saat usianya tak lagi muda. Yang ke-23 ada Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah putra dari Nabi Zakaria. Dia disebut sebagai salah satu seorang yang benar dan terhormat serta suci. Allah menganugerahinya Nabi Yahya dengan kemampuan untuk mengetahui syariat. Nabi Yahya merupakan seorang yang sangat rajin dan gemar membaca. Sejak kecil, Nabi Yahya sudah bisa memutuskan perkara dan mencari jalan keluar untuk segala cobaan. Yang ke-24 ada Nabi Isa. Nabi Isa adalah nabi yang tak memiliki ayah dari lahir. Dan beliau lahir dari seorang wanita suci bernama Maryam. Beberapa mukjizat Nabi Isa di antara lain ada berbicara saat bayi. Yang kedua, menghidupkan burung dari tanah liat. Terus ada menghidupkan orang sudah mati. Terus ada menyembuhkan orang buta dan penyakit sopak. Terus ada menurunkan hidangan dari langit, dan terakhir dianugerahi kitab Injil. Dan yang terakhir, Nabi Allah Muhammad SAW adalah nabi terakhir sekaligus nabi penutup. Tak ada lagi nabi lain setelah Nabi Muhammad wafat. Ketika kelahiran Nabi Muhammad, banyak peristiwa besar terjadi. Seperti runtuhnya berhala dekat Ka'bah dan padamnya api yang disembah oleh kaum Majusi. Nabi Muhammad memiliki mukjizat, di antaranya ada mukjizat terbesar, yaitu Al-Quran atau kitab suci umat Islam pada saat ini. Yang kedua, mampu membelah bulan. Terus ada mengalirkan air dari jemari tangannya. Yang keempat, mampu menurunkan hujan. Yang kelima, di atasnya selalu dinaungi awan. Dan yang terakhir, melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha saat Isra Mi'raj, dan masih banyak lagi. Kemudian bab selanjutnya Rasul-Rasul Ulul Azmi. Dari 25 Rasul yang wajib kita ketahui, ada 5 Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kedua Nabi Isa alaihissalam,
yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kelima Nabi Nuh alaihissalam. Disebut ulul azmi karena mereka banyak mengalami berbagai cobaan dan penderitaan ketika menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, atas ketabahan dan kesabaran mereka, Allah menganugerahi mereka gelar ulul azmi. Nabi Muhammad, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah peristiwa Isra Mi'raj. Selain itu, Nabi Muhammad juga diberikan keistimewaan berupa kitab suci Al-Quran. Nabi Isa, mukjizat Nabi Isa adalah dapat menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Selain itu, Nabi Isa dapat berbicara saat baru berumur beberapa jam. Nabi Isa dengan lancar mengenalkan dirinya pada masyarakat. Mukjizat tersebut untuk melindungi ibunya, Siti Maryam, dari fitnah lingkungan di sekitarnya, bahwa Siti Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa seorang ayah. Nabi Musa, mukjizat Nabi Musa adalah tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Tongkat Nabi Musa dapat membelah Laut Merah sehingga dapat diseberangi. Nabi Ibrahim, mukjizat Nabi Ibrahim adalah tidak hangus ketika ia dibakar api. Saat itu Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api oleh Raja Namrud. Nabi Nuh adalah Rasul ulul azmi mendapat mukjizat yakni membuat perahu besar. Perintah membuat perahu besar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Perahu Nabi Nuh dapat dinaiki makhluk beriman dan menyelamatkan dari banjir besar. Bab selanjutnya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa kabar gembira sekaligus peringatan bagi seluruh umat. Rasulullah kemudian mendapat julukan Khataman Nabiyyin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat gelar Khatam an-Nabiyyin atau penutup para nabi dan rasul, dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud. Tidak akan ada lagi nabi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada pada umatku 30 pendusta, semuanya mengaku nabi, dan saya penutup para nabi, dan tidak ada nabi setelahku. Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu saat usia 40 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi Allah Muhammad. Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat Islam. Di dalamnya mengandung seluruh aspek hukum bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Bab terakhir ada iman kepada seluruh nabi dan rasul. Perbedaan nabi dan rasul penting diketahui setiap umat. Iman kepada nabi dan rasul merupakan bagian dari rukun iman dalam Islam. Rukun iman merupakan pilar keimanan yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Dalam ajaran agama Islam, nabi dan rasul merupakan sosok suci dalam penyebaran agama. Terkadang istilah nabi dan rasul kerap digunakan secara bergantian, bahkan dianggap sama. Masih ada sebagian orang yang belum memahami perbedaan nabi dan rasul. Padahal nabi dan rasul punya sejumlah perbedaan. Mengetahui perbedaan nabi dan rasul akan membuatmu paham pentingnya kedua sosok ini dalam keimanan. Perbedaan nabi dan rasul bisa dilihat dari perannya dalam menyebarkan ajaran agama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.